Halo, selamat pagi. Hendrayanti, Selma, Aditya, Kirana, Akbar Galuh, Risa, Bimo, Aila, Raifan, Hafidz, Nasyah, Felia, Ica, Muhammad Fahri, Saskia, Raga, Jaki, Valen, Nadila, Arsa, Aurelia, Maula, Muhammad Fakhri. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Baik, Pak, baik. Sudah siap ya? Karena waktu sudah berjalan. Kalau sudah siap, kita mulai saja. Mohon kepada siswa-siswi SMP Yemik, apabila Bapak sedang menerangkan materi, mohon diperhatikan dan diamati, fokus wajahnya ke kamera. Karena materi ini kita berulang-ulang. Kemarin kita hari Rabu kemarin, hari libur, yaitu hari cuti bersama. Baik, mulai saja. Pak, tulisannya dicatat enggak? Bagaimana? Pak, materinya dicatat enggak? Materinya boleh dicatat, boleh tidak. Tapi alangkah baiknya dicatat. Karena sehabis Zoom ini ada ulangan harian PAI yang sudah Bapak sampaikan waktu minggu yang lalu. Buka halaman 5 LKS. LKS halaman 5. Sudah? Halaman berapa, Pak? Halaman 43, bab 5. Sudah siap? Kalau sudah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Bapak hormati siswa-siswi SMP YMIK, mudah-mudahan pada kesempatan berbahagia ini, di pagi hari ini yang cerah ini, selalu mendapatkan keridhaan dari Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, guru, bangsa, dan agama. Baiklah, kita mulai saja. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pendidikan agama Islam. Materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas di halaman 43, yaitu bab 5, yang berjudul Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pembelajaran materi PA ini, yang pertama kita akan memahami sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, memahami peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Dan yang ketiga,
memahami dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dan alhamdulillah tepat sekali materi ini pada di bulan Maulid, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Nabi kita dilahirkan? Tanggal 15, Pak. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Bukan tanggal 15, tapi tanggal 12 Rabiul Awal. Tempatnya di mana ketika Rasulullah dilahirkan? Ada yang tahu? Nabi dilahirkan di kota Mekah. di mana? Mekah, Madinah. Mekah. Pak. Kah, Pak? Nah, tepat sekali materi kita bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Bapak akan menjelaskan, menerangkan, selamat datang wahai Nabiku. Siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang enggak punya dosa, yang tidak punya salah, akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang suci, bersih, jauh dari dosa. Nabi punya dosa? Enggak punya. Nabi berbeda dengan kita. Tetap statusnya manusia, tapi manusia yang luar biasa. Oke, perhatikan. Halaman 44. Nanti kita sehabis ini ada ulangan harian. Pendalaman materi. A. Kehadiran sang kekasih. Siapa sang kekasih? Nabi. Pada dasarnya, masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW telah memeluk agama tauhid, yaitu agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi setelah beberapa puluh tahun kemudian, agama Ibrahim diputarbalikkan, diubah, diotak-atik, dan ditambah oleh pengikut. Pengikut agama itu sendiri hingga akhirnya kembali menyembah berhala. Dari zaman dahulu, agama Islam itu sudah ada. Dulu bukan agama Islam, agama tauhid. Apa tauhid kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan wafat, lantunan ayat itu, lantunan tauhid itu akan diucapkan oleh lisan kita. Tauhid, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika syakaratul maut telah tiba, telah datang, malaikat mencabut nyawa kita. Apa yang kita ucapkan? La ilaha illallah. Itu ucapan ketika nanti kita akan wafat. Hidup kita dengan tauhid dan mati kita dengan tauhid. Ketika zaman Rasulullah itu agama tauhid. Agama tauhid berjalan dengan mulus, lalu pengikutnya cukup amat banyak, tetapi pengikut itu berubah
menjadi musyrik, yaitu menyembah berhala. Patung disembah, pepohonan disembah, batu disembah. Yang menyimpang kepada Allah itu disembah. Namanya musyrik. Ya Allah, amanna billah wa bima ja'anillah alal muradillah. Ana bil nabi rasulillah wa bima ja'an rasulillah alal muradi an rasulillah. Amanna bi syariah wa syaddaqna bi syariah. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, harus kita wajib percayai. Jadi, segala bentuk yang menyimpang kepada Allah, hukumnya musyrik. Paragraf yang kedua. Kebanyakan bangsa Arab sebelum diutus Nabi Muhammad SAW merupakan menyembah berhala. Dulu nih bangsa Arab, sekarang negara Arab. Tahu negara Arab? Yang kita sering pergi haji, itu Arab, Arab Saudi namanya. Nah di Arab itu ketika Rasulullah SAW belum diutus oleh Allah, belum ada, itu negara Arab, bangsa Arab masih musyrik, masih menyembah berhala, menyembah patung. Bahkan di dalam Ka'bah yang orang pergi haji yang diputerin, yang kotak itu namanya Ka'bah. Pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW belum diutus oleh Allah, itu di dalam Ka'bah zaman dahulu ada patung, api, untuk disembah oleh orang bangsa Arab. Ketika Rasulullah belum datang. Jadi di dalam Ka'bah itu zaman dahulu ada patung, ada tongkat, ada api untuk sesembahan orang-orang yang musyrik. Lalu yang menggembiranya lagi, yang istimewanya, ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah lahir, patung yang di dalam Ka'bah runtuh, jatuh, hancur. Karena kenapa? Nabi Muhammad lahir, orang yang mulia lahir, diutus oleh Allah. Hal ini disebabkan sebagai besar bangsa Arab terlalu memuliakan Masjidil Haram. Masjidil Haram saat itu terdapat banyak berhala yang disembah, diantaranya Lata, Uzra, dan Manna. Dulu Masjidil Haram itu tempat berhala, patung-patung. Kalau di sekarang, zaman sekarang seperti kayak gereja. Masjid itu zaman dahulu seperti gereja, ada patungnya. Tetapi ketika Rasulullah SAW lahir, patung itu runtuh. Tidak ada manusia yang menyembah patung selain Allah. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, terjadilah penyerangan Ka'bah. Siapa yang nyerang? Oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Habsyah yang bernama Abraha. Ketika Nabi lahir, itu Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW
dikenal dengan nama tahun gajah. 12 Rabiul Awal, tanggal kelahirannya, tahun gajah tempatnya. Itu ada lagunya. Jadi tahun gajah itu tahun kelahiran Nabi. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Siapa yang hari Senin? Itu bagus. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lahirnya pada hari Senin. Ada yang lahir hari Senin? Beruntung. Lahirnya pada hari Senin bersamaan dengan tanggal 20 April. Kalau tanggal Masehinya 20 April. Tahun berapa? 571 Masehi. Ada yang lahirnya tanggal 20 April? Ada nggak ya? Saya 11, Pak. 11 April. Mepet tipis. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir ada penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Siapa kakeknya Nabi? Ada yang tahu? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, terjadi penyerangan oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan sejuta tentaranya, sejuta senjatanya, tombaknya, panahnya. Ketika Raja Abraha pasukan gajah menyerang, kakek Nabi Abdul Muthalib sendiri satu orang ngadepin sejuta tentara Abraha. Apa kata kakek Rasulullah Abdul Muthalib? Minta pertolongan kepada Allah. Satu lawan sejuta. Gentelor tuh. Gentel. Kita aja satu lawan dua takut-takut. Ini zaman Rasulullah, kakeknya Nabi, satu lawan sejuta tentara. Apa yang dilakukan kakek Nabi Abdul Muthalib? Ya Allah, Engkau Maha Penolong. Tiada kekuatan kecuali Engkau, ya Allah. Kita pertolongan kepada Allah. Tentara gajah, pasukan gajah, Abraha, ketika mau maju menyerang, ada satu penolong hewan. Ada yang tahu nggak siapa yang penolongnya? Burung ababil. Burung ababil. Diutus oleh Allah burung ababil. Membawa apa? Bawa Batu api dari neraka. Batu api dari neraka. Batu api dari neraka. Kalau dari dapur masih hangat. Ini dari neraka. Batu bara dari neraka, panasnya sejuta lipat dari api yang ada di dunia. Pasukan burung ababil datang. Pertama memutari Ka'bah 7 kali seperti kita pergi haji 7 kali putaran. Setelah burung ababil berputar sampai 7 kali, barulah menyerang pasukan gajah. Pak, burungnya kepanasan. Inilah istimewanya burung ababil. Kan dari bara. Bagaimana burung ababil megangnya? Enggak panas. Karena burung ababil itu utusan dari Allah. Dilepaslah oleh burung ababil batu bara itu.
jatuh di tempat tentara pasukan gajah. Tidak ada satupun pasukan gajah yang selamat. Singkat cerita, tidak terjadilah penghancuran Ka'bah. Karena kenapa? Pertolongan Allah datang melalui burung ababil. Itu dahsyatnya. Jadi kita zaman sekarang ini tinggal ngelanjutin aja. Ngelanjutin perjuangan Rasulullah, lanjutin akhlak Rasulullah. Ketika Rasulullah zaman dahulu pahit hidupnya, emak enggak punya, bapak enggak punya, masih kecil dagang. Ketika masih kecil dagang, beranjak ke dewasa, berdakwah. Berdakwah sekarang dengan berdakwah zaman Rasulullah berbedanya sangat jauh dibandingkan dakwah Rasulullah dengan dakwah Ustadz zaman sekarang. Zaman Rasulullah, ketika Rasulullah dakwah, tidak ada yang namanya disediakan kue, pisang, amplop, makanan. Enggak ada. Apa yang disediakan oleh jamaahnya Rasulullah ketika Rasulullah dakwah? Batu, kotoran, bangkai. Bukan hidangan yang enak, tapi batu. Dilempar ke wajah Rasulullah. Dicaci maki, dihina. Apa kata Rasulullah? Sabar. Gunung Uhud ingin membantu Rasulullah. Apa kata Gunung Uhud? Ya Rasulullah, boleh nggak nih orang-orang yang nimpukin lu, gue basmi semuanya. Kata Gunung Uhud. Kata Rasulullah apa? Jangan makhluk Allah, jangan gunung, sabar. Karena kenapa? Itu makhluknya Allah, makhluk yang awam, yang belum tahu ilmu yang saya sampaikan. Itu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah dibagel, dihina, dicaci, diludahi, enggak marah. Lagi ceramah dilempar, dibagel, sampai berlindang darah Rasulullah, sampai ngocor darah Rasulullah. Gunung Uhud menawarkan diri, ya Rasul, kau telah disakiti, kau telah dihina, bolehkah aku menghancurkan orang-orang yang sudah menyakitimu? Apa kata Rasulullah? Jangan gunung. Dia belum tahu, belum mengerti ilmu agama Islam. Biarin. Itu Rasulullah. Coba kalau kita Aditya lagi ceramah, dibagel pakai TV, marah nggak? Jangan pakai TV dah, pakai batu sekecil upil, marah nggak? Kata Gunung Uhud, Aditya, kamu sedang ceramah, dibagel pakai upil, habisin nggak nih para jamaah? Gulung Uhud, habisin semuanya, yang nimpuk saya, yang nyakitin saya. Berbeda dengan Rasulullah. Nah, ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang cucu dari kakek yang bernama Abdul Muttalib, seorang Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Siapa beliau? Abdul Muttalib adalah seorang tokoh Quraisy yang disegani. Ayah Nabi siapa? Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Sebelum beliau lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir ke dunia, ayahnya meninggal dunia. Ini Rasulullah belum pernah melihat wajahnya ayahnya.
Rasulullah belum pernah melihat wajah ayahnya, belum pernah melihat senyuman ayahnya, belum pernah melihat gagahnya ayahnya. Rasulullah ketika belum lahir, belum beranak, belum dilahirkan ke dunia, tidak tahu wajah ayahnya. Makanya beruntung kepada kalian yang punya ayah, yang punya ibu, orang tua. Gunakan sebaik-baiknya, sayangi kedua orang tua kalian. Mumpung masih ada, hormati orang tua kalian. Bayangkan kedua orang tua kalian sudah tiada. Kita rindu dengan belahan kasih sayangnya. Rindu nasihatnya, rindu bercandanya. Kita bersyukur masih ada orang tua. Dari 1 bulan sampai 9 bulan kita dirawat, dikandung oleh ibu kita. Setelah 9 bulan, 10 bulan kita dilahirkan oleh ibu kita. 1 bulan sampai 15 tahun kita beranjak dewasa. Apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita? Apa yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Ya Allah, saya sudah menyakiti orang tua saya, sering membentak, membenci, memarahi, melawan. Dosa kita sudah banyak banget kepada orang tua kita. Bayangkan orang tua kita satu persatu ubannya tumbuh putih, kulitnya mengkerut, kakinya mengkerut, tangannya mengkerut, tanda-tanda orang tua kita sudah tua. Setelah mengkerut, Allah memerintahkan kepada makhluknya malaikat. Bayangkan dikuburkan orang tua kita dibungkus oleh kain kafan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Hanya jangan sekali-kali kita melawan durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya, di waktu kecil Nabi Muhammad SAW disusukan kepada siapa yang menyusui Nabi yang pertama kali? Halimatus Sa'diyah. Ingat, pertama kali Rasulullah disusukan dengan siapa? Siapa yang menyusui Rasulullah? Yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah perempuan yang pertama kali yang menyusui Nabi. Berapa lama Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Yaitu 5 tahun. 5 tahun beliau hidup dalam suasana dusun yang jauh dari kebisingan dan memiliki kebiasaan bertutur kata yang fasih dan baik. Jadi Rasulullah ketika itu lahir jauh dari perumahan, enggak ada tetangga, ibarat kata sekarang di hutan. Tidak ada suara motor, tidak ada suara mobil, yang ada dusun berbising. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ketika lahir belum pernah melihat wajahnya ayahnya. Ketika lahir pertama kali Rasulullah disusui oleh seorang wanita yang bernama siapa tadi? Yang pertama kali yang menyusui Nabi. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Berapa lama menyusuinya? 5 tahun. 5
tahun. Selanjutnya, paragraf yang terakhir. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Jadi, ketika Rasulullah berumur 25 tahun, menjalankan barang dagangan milik Khadijah ke Syam. Jadi Rasulullah berdagang ke kota Syam. Dagangannya milik Khadijah, Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Rasulullah dagangnya jujur, tidak merugikan, sesuai dengan harga barangnya, tidak pernah curang, tidak mengurangi timbangan, jujur. Rasulullah berdagang ditemani oleh Maisyarah. Ketika berdagang, beliau jujur dan amanah. Jujur dan amanah sudah di materi 2, bab 2. Rasulullah berdagang karena jujur dan amanah. Caranya gimana Rasulullah berdagang? Cara dagang yang dilakukan oleh Nabi itu diceritakan Maisyarah ke Khadijah. Jadi nih teman Rasulullah berdagang Maisyarah. Maisyarah menceritakan, memberitahu kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini bosnya. Karena Rasulullah dagangnya jujur, amanah, baik, Maisyarah mengadu kepada bosnya. Bosnya siapa? Siti Khadijah yang punya dagangan. Maisyarah mengadu kepada Siti Khadijah. Kemudian Khadijah tertarik dan mengutus Nufaisah binti Munyah untuk menemui Nabi Muhammad agar mau menikah dengan Khadijah. Kalau orang baik, orang soleh, solehah, amanah, jujur, ini seperti Rasulullah. Karena Rasulullah orangnya baik, dagangnya jujur, amanah, selalu taat kepada Allah, taat kepada ibunya. Karena Maisyarah mengadu kelakuan Nabi, mengadu cara Nabi berdagang. Nabi kata Siti Maisyarah, ya Khadijah, Nabi mah dagangnya jujur, baik, amanah. Terjadilah terketarikan Khadijah. Khadijah minta kawin sama Nabi. Biasanya kan laki-laki yang ngelamar. Ini perempuan yang melamar Rasulullah. Karena kenapa? Kaguman Siti Khadijah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah orangnya baik, santun, jujur, dan amanah. Tertarik Siti Khadijah. Siti Khadijah ingin bertemu kepada Rasulullah. Melalui siapa? Kata kita mah bagaimana? Orang ketiga. Bukan orang ketiga. PDKT melalui teman. Khadijah pengen tahu kepada Rasulullah melalui Nufaisah binti Munyah untuk bertemu Nabi. Ya Nufaisah, kata Siti Khadijah, antarkan saya, temui saya kepada Rasulullah. Kata Nufaisah, baik Siti Khadijah, saya antarkan kamu kepada Rasulullah. Setelah itu Siti Khadijah mengajak Rasulullah untuk menikahi Khadijah. Coba itu. Khadijah melamar Rasulullah, bukan Rasulullah melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah melamar Rasulullah. Usai Khadijah waktu itu umur
Umur ketika Siti Khadijah menikah berapa tahun? Ada yang tahu? 40 tahun. 40 tahun Siti Khadijah menikah. Usia umurnya 40 tahun Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad SAW baru berumur berapa tahun? 25 tahun. Bandingannya dekat apa jauh tuh sama Siti Khadijah? Jauh. Jauh, Pak. 40 ke 25. 15 tahun beda, Pak. 15 tahun bedanya. Kalau kita makan Indonesia 2 tahun 3 tahun, tapi Nabi Muhammad SAW 25 tahun dan 40 tahun. Siti Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad baru berumur 25 tahun. Menikah Rasulullah berumur 25 tahun. Bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan? Jadi kesimpulan materi ini adalah selamat datang wahai nabiku kekasihku Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun Gajah. Gajah. Lahirnya pada hari Senin. Kalau tahun Masehinya, tanggal Masehinya tanggal berapa? 271. Wah, 21. 20 April. 20 April. Tahun berapa? 571 Masehi. Catat. 12 Rabiul Awal. Tanggal kelahirannya hari Senin waktunya. Tahun gajah tempatnya. Enak dilakuin. Rasulullah 12 Rabiul Awal dilahirkan pada tahun gajah, yaitu lahir pada hari Senin. Tanggal Masehinya 20 April tahun 571 Masehi. Ada yang udah lahir belum? Belum. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah dan dilahirkan pada hari Senin. Bertepatan tahun Masehi 20 April 571 Masehi. Kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Baik, di sini ada yang belum paham atau sudah paham semua? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah Sudah Pak, insya Allah. Insya Allah ya. Paham. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Beritahukan yang lain masing-masing kelasnya. Setelah ini Bapak akan memposting ulangan harian. Materinya ada di bab 5 dan bab 4. Halaman berapa, Pak? Halaman intinya buka halaman bab 4 dan bab 5. Bab 4 dan bab 5.
Berapa soal? 10 soal saja. Widih. Bagus. 10 soal kalian harus isi. Ingat, jangan asal-asalan. Ini ulangan harian untuk kenaikan kelas nanti. Saya mohon kepada siswa-siswi SMP Isinya di mana, Pak? untuk harus benar-benar mengikuti perintah sekolah, harus rajin belajar, harus rajin mengikuti PJJ yang telah diberikan oleh wali kelas kalian. Pak, soalnya apa, Di mana, Pak? Oke? Isinya di mana? Isinya di mana, Pak? Isinya di classroom. Seperti biasa di classroom. 10 soal. Kisi-kisi materinya Dan bisik, woi, caper banget. ada di bab 4 dan bab 5. Aduh. Oke? Bapak tunggu sampai jam 12 siang. Tidak ada mengulang ulangan harian. Harus hari ini. Saya beri waktu Absen, Pak. sampai jam Absen. 12. Apa, Teng. soalnya apaan? Absen Zoom gimana, Pak? Hah? Pak, absen. Absen Zoom gimana? Absen Zoom nanti masing-masing wali kelas. Ngomong aja. Kan biasanya ngomong. disuruh di chat, Pak. Di chat. Nggak usah. Nanti wali kelas. Tuh, Farel hadir, Farel. Oke? Sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Soalnya apaan, Pak? Enggak. Ada. Berarti paham semua ya? Insya Allah paham. Insya Allah. Kalau paham semua berarti nilai UTS-nya, nilai ulangan hariannya harus bagus. Tidak boleh Pak, soalnya ada yang apaan? jelek. Ingat, KKM PAI Pendidikan Agama Islam yaitu 75. Soalnya apaan, Pak? Soalnya nanti ada di classroom. Oh, Satu soal saya kasih 10 poin. 10 soal berarti 100 nilai. Ingat, jangan sampai di bawah KKM. Tidak ada remedial, tidak ada susulan. Harus hari ini. Jangan sampai lihat di Google. Jangan sampai lihat di Google. Oke, Pak. Anda juga, Anda. Oke, Pajam kalau ke tidak ada yang pajam. bertanya, Gak mungkin, Pak. kita tutup pelajaran kita sampai di sini. Dan nanti minggu depan kita akan melanjutkan Ya, materi bab 5, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oke, baik. Bila tidak ada yang menanya, Bapak akhiri. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dipahami, baik dari perkataan, kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.